kreatif. Kalau ada saudaranya boleh diajak. Lalu juga Alkitab jemaatnya lihat. Seperti kata Kak Agapit, dipersiapkan dengan baik. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi terlebih dahulu lagu Beta Ma'ale Donga. Musik. Shalom adik-adikku yang Tuhan Yesus kasihi, selamat hari Minggu. Kita akan masuk ibadah kita. Kita berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita bersama-sama, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Dipersilakan duduk. Adik-adikku, hukum Taurat Tuhan yang akan kita nyatakan di hari ini diambil dari titah keempat. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan
untuk melaksanakan hukum-Nya. Kita bersama-sama. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 240A ayat 2. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Kita memohon pengampunan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa, kita ucapkan bersama-sama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dipersilakan. Adik-adik, epistel buat kita. Masih ingat di mana tertulis? Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Titus 3 ayat 5. Amang bacakan dulu ya. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 242 ayatnya yang kedua. Kita berdiri. Adik-adikku, mari kita bangkit berdiri. Kita mengaku iman kita. Marilah kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari garis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Dipersilakan dulu adik-adik. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti kita akan tonton videonya bersama-sama ya, yaitu tentang hari turunnya Roh Kudus atau hari Minggu Pentakosta. Sebelumnya, yuk kita menyanyi lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Musik.
mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami, Penolong setia kami. Di pagi hari ini, di minggu yang Tuhan kuduskan ini, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Biarlah hati kami selalu tertuju kepada Tuhan. Berikan Tuhan ketertiban bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adikku, hari ini adalah minggu yang sangat istimewa. 50 hari setelah kebangkitan disebut apa? Pentakosta. Hari turunnya Roh Kudus. Nah, hari ini kita rayakan minggu turunnya Roh Kudus. Kita akan baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 13. Kita ikuti dalam hati, demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suara bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, yang telah naik ke surga, dan hari ini kami rayakan yang dijanjikannya turunnya Roh Kudus. Allah yang selalu kami sembah, kami puji. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tritunggal Allah. Terima kasih Bapa, hari ini kami rayakan turunnya Roh Kudus, bahwa Allah hadir dalam hidup kami. Allah datang dan menyatu dalam semua perilaku, pengalaman sukacita, bahkan pengalaman duka cita sekalipun. Allah hidup dalam diri kami masing-masing. Allah juga mengajari kami dalam menghadapi apapun. Kami percaya ya Bapa, Tuhan sayang kepada kami. Tuhan penolong setia kami.
Untuk itu ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami sekolah minggu. Tuhan senantiasa menjaga kami, menjaga guru-guru sekolah minggu juga, menjaga orang tua, menjaga dunia yang kami huni, menjaga daerah yang kami cintai. Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan melalui video tadi. Kiranya kita bisa mengerti apa pesan Tuhan melalui video tersebut, yaitu Tuhan memberikan Roh Kudus yang akan membuat kita bisa berhikmat, memohon kepadanya untuk kita dihibur, dan juga akan banyak sekali tugas Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Nah, kita tutup ya ibadah sekolah minggu HKBP Bengkulu kali ini. Persembahan adik-adik boleh diletakkan di celengannya sebagai tanda ucapan syukur adik-adik atas penyertaan Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat yang ke-6 loh, sebagai kekuatan kita karena Tuhan Yesus telah memberikan Roh Kudus untuk kita semua. Musik. Yesus
Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, biarlah senantiasa memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom adik-adikku, Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan. Salam sehat. Selamat